maupun SD di sekolah D. Dan ini materinya saya kasih Bu D. Monggo nanti dipelajari. Langsung mau Pak ya. Mungkin kalau di TK, mungkin kalau di SD dulu asing Pak. Kalau di SD, kalau di TK itu sudah yang sosial emosional itu memang benar-benar itu kita. Kalau di SD itu mungkin ketika belajar ini baru ada pembelajaran sosial emosional dari silakan. Sebenarnya sudah ada yang dari Bapak Ibu dari dulu, namun mungkin dari itu remang-remang. Kalau sekarang harus ditekankan ya. Nah, di sini ada 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di sekolah, yakni pengajaran eksplisit, 2 yaitu integrasi pengajaran dengan kurikulum, yang ketiga iklim dan budaya sekolah, yang keempat penguatan dan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Keempat tadi yaitu yang pertama ada pengajaran eksplisit, yaitu mode pembelajaran yang bersifat langsung dan betul di mana guru menjelaskan secara jelas kepada siswa apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pembelajaran eksplisit ini memastikan murid untuk memiliki kesempatan dan konsisten untuk menumbuhkan, melatih, merefleksi tentang kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka, dan dengan tentunya dengan keragaman budaya yang ada. Nah, di sini langkah-langkah untuk pengajaran eksplisit biasanya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan pembelajaran hari ini seperti apa dan bla bla bla. Mungkin kalau di SD pembelajaran langsung berarti nggih, langsung pada murid ngoten niku nggih. Biasanya nggih. Nggih. Berarti diterangkan dulu ngoten nggih berarti. Nggih, kalau dulu kan kadang mboten disampaikan tujuan, karena sekarang harus benar-benar tujuannya dan juga mencakup pembelajaran emosional itu kalau disisipkan gitu Pak. Yang kedua adalah mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilannya. Berarti memberi contoh kepada anak-anak, nanti anak sendirinya akan menarik, dan nanti juga membimbing anak yang tidak bisa itu masuk pembelajaran eksplisit. Yang kedua adalah integrasi pengajaran dengan kurikulum, yaitu mungkin dahulu kalau kita mengajarkan membuat modul ajar itu kita memang aslinya itu emosionalnya anak seperti disiplin apa itu kan termasuk ya. Namun di sini diterapkan sudah pada kegiatan, seandainya kegiatan pembukaan pada salam berdoa termasuk kesadaran diri. Berarti anak-anak kan sadar bahwa itu kita berdoa, salam itu dengan ini dijabarkan sedikit, dijabarkan lebih konkret gitu. Kalau zaman dahulu itu kan memang salam berdoa juga emosional ya. Kalau bisa ini memang diintegrasikan dengan modul ajar. Jadi kita sebuah anak-anak, kadang-kadang anak ini termasuk apa ya? Ini juga sekalian ini saya membuat LPPH ini saya integrasikan dengan diferensiasi. Kalau di SD mungkin kata diferensiasi itu asing. Kalau di TK setiap hari diferensiasi ya bermacam-macam kegiatan. Yang ketiga ini adalah indikator ketiga adalah iklim dan budaya sekolah. Seperti kemarin pada waktu modul 1.4 saya sudah menyampaikan itu ya Bu, penyebaran diskriminasi tentang budaya positif di sekolah. Ini juga diintegrasikan dengan modul ESE, di mana anak-anak itu diajar membudayakan di sekolah, bahwa bagaimana berangkat sekolah itu berangkat ketemu guru sampai sekolah itu salam, dan apa itu termasuk juga dengan kemana juga ya. Cuma kalau TK itu benar-benar pendidikan anak kita tidak aslinya ya, tapi ini kan karena kita belajar itu tidak hanya di TK sampai SMA, jadi kita tetap harus menyampaikan lagi kalau kita memang benar-benar sudah melaksanakan soalnya memang kurikulumnya. Dan keempat adalah pembelajaran sosial emosional, yaitu penguatan dan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi benar-benar bukan hanya anak-anak, namun gurunya juga. Jadi guru menjadi teladan, menjadi belajar dan berkolaborasi. Karena apa? Kita selain memberikan pembelajaran pada anak, kita juga belajar akhirnya menyelami dunia anak-anak
satu memahami, menghayati dan mengelola emosi yaitu kesadaran diri tadi seperti waktu belajar, berdoa dan pembukaan tadi ya, menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yaitu kesadaran sosial. Seperti anak-anak itu kalau temannya mungkin tidak membawa minum, itu kita bisa berbagi, memberdayakan anak berbagi, kita tidak membawa pensil, biarkan kita pinjam. Itu nanti yang tepat membangun dan mempertahankan hubungan positif yaitu keterampilan relasi. Jadi anak-anak diajak belajar bersama antara tidak biasa hidup sendiri. Apa-apa kita berkelompok, mungkin ada saatnya kita belajar relasi. Jadi nanti anak terutama di TK ya, kita nanti kan punya di TK karena kita fondasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu anak-anak dibiasakan mengenal sebab akibat, dan itu nanti berhubungan dengan pengambilan keputusan yang diambil itu bertanggung jawab dan dapat kemudian positif. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Ria atau Bu Luis atau Pak Ian, monggo. Ini tulis mau tanya Bu Mufid. Ini kan tulis pakai kelas dari kelas A ya Bu. Ini bagaimana trik agar anak-anak itu bisa fokus dalam kegiatan belajar Bu. Mengingat kalau anak TK kelas A itu masih belum bisa fokus dalam kegiatan, masih suka bermain gitu. Oh iya. Bagaimana itu? Ya, terima kasih. Memang kalau itu di TK ya Bu, anak itu memang kalau anak 10 menit, 15 menit angkat itu malah ditanyakan gitu ya. Berarti memang benar. Tapi sebenarnya kita meminimaliskan anak-anak biar fokus pada kegiatan. Tentunya memang anak-anak itu kalau di kelompok A, apalagi kelompok A ya, di TK, kelompok A, kelompok B, terutama kelompok A itu memang sering bosan ya Bu. Berarti kita mungkin membuat itu Bu, kalau langkah-langkahnya membuat isbeti gitu. Kalau kita sederhana saja Bu, untuk merangsang anak fokus. Biasanya kalau anak sudah bosan kita ajak isbeti saja Bu, kita permainan kecil-kecilan, mungkin dengan cara bertepuk apa. Anak-anak kita kan fokus lagi di kita, terus kita ajak lagi. Apalagi anak-anak itu yang sifatnya diskusi itu memang kadang suka itu ya, suka kurang fokus. Jadi kita membuat permainan. Contoh seandainya tema pisang, kita tidak usah muluk-muluk untuk mencarikan apa ya, karena kita memang di TK itu harus kreatif, membuat tepung, membuat nyanyi, membuat apa ya. Mungkin sederhana saja, tepung pisang, ambil pisang, dikupas, dimakan, enak betul kan tidak goyang apa. Tepuk satu dengan kalau satu di atas, dua di bawah, mungkin seperti itu nanti anak-anak yang kembali fokus. Jadi kita membuat kegiatan SPP itu dari anak-anak bebas. Terima kasih Bu Mufid, nanti saya akan ke anak-anak. Terima kasih. Sekarang mau tanya ya Bu. Biasanya di awal-awal pembelajaran itu kan ada tanya jawab dengan murid ya. Nah itu apakah guru harus selalu menanyakan kabar murid di setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar itu dimulai? Oh ya. Terima kasih Bu ya. Ya memang di kurikulum belajar ini, kurikulum merdeka ini anak-anak memang diharapkan untuk mindfulness, anak-anak apa? Konsentrasi penuh dengan pembelajaran. Kalau ketika tidak bisa 100% ya. Tapi setidaknya anak-anak dengan kita menanyakan kabar itu memang anak-anak ada yang tadi nangis. Berarti masih teman membantu kita antisipasi anak itu bagaimana caranya anak biar suasana senang dulu. Maka karena suasana senang dulu itu nanti akan senang. Berarti kita harus menanyakan setiap hari. Kalau menanyakan tidak harus itu ya Ani hari ini bagaimana kabar kamu, mungkin tidak hanya itu, mungkin kita bisa nyanyi good morning and how are you, itu tidak harus menanyakan bagaimana kabar sampean, tidak harus seperti itu, mungkin dengan tepuk-tepuk, dengan nyanyi, tidak harus satu personal. Mungkin kalau yang satu anak yang nangis itu mungkin kalau kita teruskan kenapa kalau kamu harus biar dia itu merasa senang, tapi kita nanti belajar yang memang harus tapi tidak harus
monggo. Sudah? Iya, boleh. Oke. Terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan ke depannya dan semoga manfaat bagi kita tentunya para pendidik yang berjuang dari pendidikan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.